Laut punya cerita tersendiri dalam kehidupan manusia. Selain menjadi tempat yang menyuguhkan pemandangan terbaik di dunia, laut juga menyimpan berbagai kehidupan unik dan menarik yang merangkul setiap langkah dan mimpi menuju masa depan yang lebih baik. Seperti halnya di negara kepulauan Indonesia, lautan luas yang terhampar sepanjang 6.400.000.000 kilometer persegi menyimpan berbagai potensi kekayaan alam sangat luar biasa yang turut memberikan berbagai kontribusi untuk masyarakat dalam menggapai harapan mereka. Salah satunya adalah Lombok Timur, sebuah kabupaten yang terletak di wilayah timur Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah yang juga berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Samudra Hindia. Letak geografis yang strategis membuat mayoritas masyarakat di wilayah Lombok Timur menggantungkan hidupnya melalui sektor perikanan dengan salah satu komoditas yang menjadi unggulan, yaitu lobster mutiara dan lobster pasir. Dikenal sebagai daerah penghasil lobster dengan kualitas terbaik, lobster Lombok Timur tidak hanya diidamkan oleh pasar lokal, namun juga pasar di Asia Tenggara. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kami masyarakat Lombok Timur yang memiliki potensi bahari yang luar biasa. Di sini budidaya lobster itu sejak zaman dulu kala sudah merupakan mata pencaharian masyarakat pesisir kami di Kabupaten Lombok Timur. Banyak sekali masyarakat kami yang bekerja dengan mata pencahariannya membudidayakan lobster. Khusus untuk budidaya lobster ini, kami memiliki 3 lokasi. Yang pertama adalah disebut dengan Kampung Lobster, yaitu sebuah tempat, sebuah dusun pinggir laut namanya Telongelong. Yang kedua, yang potensinya lebih besar lagi adalah kami sebut dengan Ekas Village, yaitu sebuah kawasan Teluk Ekas yang menurut Profesor Rohmin Dahuri itu, beliau mengatakan bahwa Teluk Ekas itu adalah surganya budidaya. Yang ketiga, di dekat Teluk Ekas itu juga ada sebuah perkampungan namanya Serewe, sebuah desa yang potensinya juga tidak kalah dengan Telongelong dan Ekas. Melihat berbagai peluang yang terbuka atas budidaya lobster dan pasar ekspor, para masyarakat di Lombok Timur mulai membudidayakan lobster sebagai mata pencaharian mereka yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Kini, Lombok Timur menjadi daerah pembudidaya lobster terbesar di Indonesia. Dari 10.000 keramba jaring apung budidaya lobster yang ada di Indonesia, sebanyak 8.000 keramba berada di wilayah Lombok Timur. Tak heran jika saat ini wilayah Lombok Timur merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki kegiatan budidaya lobster paling masif di antara wilayah lainnya. Peningkatan pembudidayaan lobster di Lombok Timur dapat tercermin dari Sohandi, pria yang akrab disapa dengan Haji Roja, merupakan salah satu pembudidaya lobster sukses yang berada di Teluk Cukung, Lombok Timur. Berawal dari seorang nelayan biasa di Teluk Cukung yang hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan dari laut, saat ini Haji Roja dapat meraup keuntungan ratusan juta lewat budidaya lobster yang ditekuninya. Nah, ya kelaik siapa melihara sak piranan belum di mana udang ja nelayan tuh. Lalu termancing jog bagang. Terus boya batur lah berhasil. Dia percobaan 2 lubang. Nah, tahun 2004. Terus tahun 2005 dia ampun mulai 6 lubang sampai tahun sini 70 lubang. Bebet saat terpeliharaan ni anu dasar belin da bening campur borek, batu nampar.
Nah, dia pada tampung taka waring. Waring di minuah tamu oleh waring sekitar anggaran 2 bulan. Ia pun tamu jok terong gelas. 3/4 lihat para segelas. Terus di minuah sekitar 2 bulan malik. Ia pun tamu tron sak belik loang. Seukuran 4 meter atau 3,5 meter ukuran. Baru sekitar sudah pelihara sampai panen 1 tahun. Nah, gawe timing kelema, te persi, terus timing tuah persi menurut teteh doro sorok, teteh turun. Nah, terus timing tuah teteh turun napih mones, ia pada pantun juk bawa. Nah, ia pada taburan impan, pakan. Nah, ia tak pelihara. Laik waktu sendek manara anyam dudang ya kesieun laik balen dia rebak wah saya pelihara udang ini insyaallah sukses lah berhasilan si dasar budidaya lobster. Nah, anak jari sebuah sekolah 2 wajari isi budidaya lobster. Wah tejok haji, mau beli tanah, mau beli embung bangkat lah, mau beli kebun, dasar budidaya lobster. Dalam kurun waktu setahun, benih lobster yang dibudidayakan dari sebesar jangkrik dalam keramba jaring apung berisi 8 lubang budidaya mampu memproduksi 1 ton lobster dewasa. Tak heran jika keuntungan yang ia peroleh saat ini dapat mencapai nilai yang fantastis. Selain mencukupi kebutuhan keluarganya, lewat hasil budidaya lobster ini, Haji Roja mampu memberikan fasilitas pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Tentunya sangat berpengaruh sekali ya budidaya lobster ini terhadap ekonomi bapak saya, di mana rumahnya dulu masih beratap pakai alang-alang, lambat laun setelah budidaya lobster, alhamdulillah berproses terus dan seperti sekarang ini bapak dibilang sukses. Upayanya itu tuh sangat luar biasa ya, saya melihat bapak saya perjuangannya, kerja kerasnya, sabarnya dalam menjalani upaya budidaya lobster dan tentunya juga saya sebagai anak pertama kadang khawatir ketika bapak pergi ke laut kan karena cuaca yang tidak menentu, biasanya kan angin atau hujan. Jadinya kita yang di rumah kadang khawatir kalau bapak pergi. Dari saya SMP, bapak udah berkeinginan sekali untuk melihat saya masuk kesehatan, dikarenakan seperti yang dilihat di kondisi kita ini kan di pulau jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga bapak sangat berkeinginan untuk melihat saya ambil kesehatan supaya bermanfaat bagi orang dan suatu saat bisa membuka praktik sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak saya yang selama ini bekerja keras untuk saya, terutama untuk pendidikan saya. Dan sampai sekarang saya di perguruan tinggi memfasilitasi saya tanpa ada kekurangan satupun. Bagi saya, bapak saya adalah pahlawan saya. Menyadari potensi budidaya lobster yang tinggi di Lombok Timur, kaum perempuan pun mulai menekuni bisnis ini. Keterlibatan perempuan yang biasanya hanya memiliki peran kecil dalam kegiatan budidaya yang dilakukan para kepala keluarga, saat ini justru menjadi mata pencaharian utama yang mereka lakukan. Hingga saat ini, omset yang mereka dapatkan dari budidaya lobster ini cukup fantastis. Kita punya lobster ini seperti kita punya tabungan ATM. Kapanpun kita mau, kalau sudah siap panen itu, kalau butuh yang berapa kita bisa ambil, kita jual sekitar 1 kilo ke 2 kilo berapa butuhnya itu. Itu makanya kita jadi termotivasi supaya bisa punya lah, tidak sering ngutang ke tetangga, ke warung, itu bisa. Kalau sudah punya ini aman. Peran sebagai ibu juga supaya bisa membantu meringankan beban suami juga. Saya yang punya suami, kebetulan juga rekan-rekan yang tidak punya suami juga bisa untuk menaikkan taraf pendapatan yang lebih baik lagi.
Kebetulan juga lobster ini tidak terlalu menyita waktu ya. Sesempatnya kita lah, selonggar waktunya kita lah untuk kasih makan. Kita bisa beres-beres rumah, kerjain pekerja rumah. Setelah selesai pekerja rumah baru kita berangkat ke Kerambe untuk kasih pakan. Kendala yang paling kami rasakan ini untuk saat ini masalah pakan. Pakannya sulit didapatkan, cuaca juga menentukan. Kadang kalau cuaca seperti ini, musim angin, penghujan, itu biasanya kurang naik lah untuk pakannya. Tapi kita siasati pakai keong darat, ikan darat juga bisa, yang ikan kapal itu kita pakai itu. Mereka semua tidak perlu dikasih tahu karena sudah melihat sendiri gimana pendapatannya orang dari lobster ini. Tanpa dikasih tahu pun sudah mereka tahu bagaimana supaya bisa ikut, bisa punya juga, jadi berusaha begitu. Belum berkelompok ini kita juga sudah punya masing-masing, tapi sekarang setelah adanya kelompok ini semuanya jadi bertambah lubang kerambenya, jadi otomatis setiap panennya itu juga ikut bertambah, hasil panennya juga bertambah, dan alhamdulillah bisa untuk menyekolahkan anak, biaya segala macam kita bisa ambil dari situ. Hal ini semakin menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam geliat budidaya lobster di Lombok Timur makin meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Tidak hanya meningkatkan ekonomi bagi para pembudidayanya, para nelayan pencari benih-bening lobster atau BBL pun turut meraup keuntungan dari hasil penjualan bibit lobster kepada para pembudidaya. Nama saya Masar, pencari bibit lobster Ekas, Desa Buana. Musim ini udah mulai bulan Agustus sampai September, Oktober udah mulai ada naik sekarang. Ya, tadi saya dapat hampir 70-an ekor. Kalau musimnya naik Bu sampai 1.000 udah kita dapat. Kita sediakan kerambak dulu, terus tali, jangkar, sama waring itu, pocong itu sudah, sama lampunya itu ada lampunya itu di belakang. Kita kan pasang sore kan, jam 4 sore. Kita ambil jam 4 pagi nanti. Kalau musim sekarang mutiara yang banyak, tapi tergantung tempatnya. Kalau di dekat-dekat dalam sini mutiara yang banyak. Kalau di laut lepas sana baru pasir yang banyak. Nah, saya juga selain mencari bibit, saya juga pembudidaya lobster. Kita budidaya dulu dah. Kalau ada lebih baru kita jual ke pengepul atau ke pembudidaya. Ya alhamdulillah bisa kita beli rumah, sekolahkan anak sampai tinggi. Bisa juga kita beli kebutuhan sehari-harian sudah. Nilai ekonomis lobster yang tinggi serta kegiatan budidaya yang berkembang dengan baik membuat lobster menjadi primadona utama pendongkrak devisa negara dengan menjadi salah satu komoditas ekspor. Pemerintah kemudian mendorong pengembangan produksi lobster dalam negeri. Salah satunya dengan mendirikan kampung budidaya lobster di lumbung lobster terbesar di Indonesia, Lombok Timur. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan komoditas utama ekspor dan memberikan peluang untuk para pembudidaya agar bisa menjalankan bisnis budidaya lobster lebih prospektif. Tujuan utama pembentukan Kampung Perikanan Budidaya adalah mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana salah satunya budidaya lobster yang merupakan program prioritas unggulan di samping kampung budidaya lain seperti budidaya nila, tiram mutiara,
bawal bintang, dan rumput laut. Program dan inovasi dalam mendukung kegiatan Kampung Perikanan Budidaya, BPBL Lombok mengalokasikan sumber daya, baik itu anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia untuk mendukung program Kampung Perikanan Budidaya Lobster. Inovasi tersebut pertama, melakukan inisiasi budidaya kerangan sebagai pakan lobster. Kemudian melakukan inovasi pendederan dengan pakan standar yaitu pakan kekerangan. Lalu melakukan kegiatan percontohan budidaya lobster yang baik dengan pengelolaan budidaya yang tepat. Potensi budidaya komoditas lobster di Kabupaten Lombok Timur. Pertama, lokasi budidaya lobster di Lombok Timur sangat mendukung dengan metode keramba jaring apung atau KJA, di mana lokasinya ada di Teluk Jukung dan Teluk Ekas, yang secara biologi dan fisika perairan itu sangat mendukung, perairan subur dan kedalaman memadai, sehingga cukup mendukung keberadaan keramba-keramba jaring apung terlindung dari angin, ombak, dan arus yang keras. Yang kedua, akses jalan relatif cepat ke bendara, di mana untuk penjualan itu sangat tergantung dari akses ke bendara karena produknya memang dikirim ke Jakarta untuk diekspor. Tak lupa juga untuk kultur budaya masih kental, masih melekat di masyarakat yang ada di Lombok Timur. Dukungan sarana dan prasarana, mulai dari pemberian keramba jaring apung dan bibit bening lobster, pengembangan riset dan teknologi, serta penyuluhan diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Laut atau BPBL Lombok dan penyuluh perikanan untuk mendukung kemajuan budidaya lobster di Lombok Timur. Kami selaku penyuluh perikanan gitu, di sini selalu melakukan fasilitasi pendampingan kepada para pelaku utama budidaya lobster ini. Tentunya salah satu yang kami lakukan itu adalah melakukan akses permodalan ke perbankan ataupun dari LPUMKP, KKP juga gitu. Dan juga kami melakukan fasilitasi terkait dengan akses pasar, menghubungkan para pembudidaya atau para pengepul di sini dengan buyer-buyer yang akan melakukan pembelian lobster hasil budidaya ini. Dan juga sekarang itu para pembudidaya, para pelaku utama yang memanfaatkan ruang laut ini harus melakukan permohonan pemanfaatan ruang laut atau PKK PRL yang tentunya kami ajukan melalui OSS pada Kementerian Investasi. Dan ini tentunya harus diwajibkan gitu ya, semua pembudidaya ini harus mempunyai izin lokasi pemanfaatan ruang laut tersebut, karena kita ini salah satu mendukung program dari pemerintah. Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah juga turut mendukung penuh pembangunan kampung budidaya lobster di Lombok Timur. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, pertama adalah memukimkan kembali masyarakat yang berdomisili di pinggir pantai ke tempat yang lebih layak menjadi hunian. Di Teluk Ekas yang kita sebut dengan Ekas Village itu ada 63 kepala keluarga kami pindahkan dari pinggir laut, dari pinggir pantai, bibir pantai itu ke sebuah tempat yang luasnya sekitar 3 hektar. Kita bangunkan 63 rumah di situ. Masing-masing rumah 200 meter persegi, rumah permanen. Dan kita serahkan kepada mereka agar pemukimannya menjadi lebih layak. Nah, syukur alhamdulillah Kementerian Kelautan Perikanan membantu fasilitas lagi di situ. Jalan menuju kampung itu sudah di paving block, kemudian penataan lingkungannya sedemikian rupa sehingga sangat layak menjadi hunian masyarakat nelayan. Dengan fasilitas semuanya tentunya, listriknya, airnya juga kita fasilitasi sehingga kehidupan mereka menjadi lebih nyaman.
Penetapan Lombok Timur sebagai kampung budidaya lobster dan stimulan, serta pendampingan yang diberikan oleh KKP bersama dengan pemerintah daerah, kini terbukti mampu mendongkrak produksi lobster di Lombok Timur. Kalau kita bandingkan sebelum ini dengan masa sekarang, tentu tingkat kesejahteraan masyarakat ini relatif lebih baik daripada masa lalu. Ketika harga lobster seperti sekarang ini mencapai 500 sampai 600 ribu per kilogram, maka itu bersumber hanya dari 5 sampai 6 lobster. Padahal dalam satu jaring apung, satu keramba itu terdiri atas 500 sampai 1000, maka bisa kita bayangkan berapa besar penghasilan mereka atas fasilitas binaan dan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan itu. Keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya budidaya lobster, tidak lepas dari bantuan Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Berkali-kali Pak Dirjen beserta Pak Direktur berkunjung ke 3 lokasi ini, ke Serewe, ke Teluk Ekas maupun ke Telong-Elong, dalam rangka memantau, melihat sejauh mana keberhasilan dan partisipasi daripada para nelayan yang diberikan bantuan itu. Alhamdulillah, berkat bimbingan bantuan itulah maka kami masyarakat pesisir Kabupaten Lombok Timur, khususnya di 3 tempat itu, merasa terbantu dan sangat berterima kasih kepada Bapak Dirjen, kepada Pak Direktur, serta seluruh jajarannya, juga atas kebijakan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Kami menyampaikan salam hormat dan terima kasih yang tulus atas nama masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang telah menikmati bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, bojarin alhamdulillah harak sumbangan tahun wi salangan pemerintah mau nikmati sumbang kerap beapung, terus kedua terol, kebebetan, mau terbengsi merentah, mau tapi ngumpaat, terus terkadung nganyam udang budidaya lobster. Hasil tersumbang si merentah. Pembangunan kampung budidaya lobster terbukti mampu memberikan berbagai peluang dan kesempatan untuk perbaikan taraf hidup masyarakat di pesisir. Terbukti dengan adanya budidaya lobster yang terus berkelanjutan dan mencapai hasil produksi yang maksimal. Hal ini turut memberi kontribusi positif bagi devisa negara Republik Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya sentuhan, bantuan, fasilitas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap 3 lokasi ini, kita berharap mudah-mudahan peningkatan kesejahteraan masyarakat kami di Lombok Timur akan bisa terangkat dengan sebaik-baiknya. Harapannya dalam hal ini mengundang penggiat lobster, ilmuwan, dan juga peneliti untuk sama-sama mengembangkan penyediaan pakan kekerangan, terutama pengembangan pakan untuk supplier. Kita jangan terpatok di lobster ini aja, kalau bisa kita kemas dengan cara yang berbeda, tidak langsung ditangkap, langsung dijual. Kalau bisa ada supaya bisa punya nilai tambah juga, misalnya seperti bisa buat oleh-oleh untuk keluar. Lobster ini sangat banyak sekali, besar sekali peminatnya. Merentet ngendeng oleh pemerintahan atau ngendeng bantu lah sumbangan, lai pemerintahan adik sukses lai
nganyam budidaya lobster selapu ya sing kurang modal batur teh si kurang tepeng biane ya pun dek maju nah ya sing kekurangan adik sak mati dari mudah-mudahan harapan tene adik sak maju dengan udang budidaya lobster.